Teman-teman, sahabat badminton lovers ya, balik lagi. Tadi beberapa teman-teman sudah sempat ya nonton cuplikan beberapa video dari Demon Slayer. Pastinya menjadi anime terpopuler ya. Saya juga termasuk sih, karena saya nonton untuk animenya ya. Teman-teman bisa lihat ya dari karakternya, yaitu Tanjiro, Nezuko adiknya, dan juga ada Inosuke dan juga Zenitsu, teman-teman. Jadi 4. Nah, kali ini kita akan ngebahas raket yang kolaborasi dengan anime tersebut. Nah, tadi inilah penampakannya yang ada di meja panas di kali ini. Dari brand VSA, teman-teman ya. Dari VSA, teman-teman mungkin udah nggak asing dengan brand ini. Sebelum-sebelumnya sempet ya. Nah, kali ini kedatangan lagi dengan figur anime ya, dengan desain yang terbaru, dengan inovasi terbaru, dan juga pastinya teknologi terbaru. Apa aja sih yang menarik dari raket ini selain kolaborasi? Langsung aja kita ulas tuntas kali ini. Yang pertama ada Nezuko dari brand VSA. Teman-teman bisa lihat warnanya feminim ya, warnanya lucu, cocok banget buat para wanita-wanita ataupun kaum pria-pria yang menyukai warna magenta atau pink seperti ini ya. Nah, seperti dengan karakternya Nezuko ya, teman-teman bisa tahu pasti bajunya nggak jauh nih, warnanya seperti ini ya. Jadi magenta atau pink gitu yang dipakai oleh Nezuko. Teman-teman bisa lihat nih ya, seperti yang ada di gambar nih ya, brand VSA. Nggak kaleng-kaleng teman-teman ya. Nah, ditambah lagi teman-teman lihat ya karakter dari beberapa ya bunga atau diagonal yang ada di sini nih. Jadi sablon ini tuh, ini timbul teman-teman. Kalau teman-teman rasakan seperti ini ya, ini timbul semua nih teman-teman. Raketnya jadi menurut saya catnya, desainnya oke. Ini dari seri Nezuko. Cocok buat perempuan. Kenapa saya bilang cocok buat perempuan? Nanti kita bahas. Lanjut dari Tanjiro, kakaknya Nezuko ya. Kakaknya Nezuko, teman-teman bisa lihat ya, identik dengan warna pakaiannya atau warna bajunya seperti karakter animenya, teman-teman lihat ya. Jadi hitam dibalut dengan catur-catur kotak-kotak hitam putih ya. Nah, untuk warnanya keren banget ya. Sama ya, dia timbul, karakternya timbul di sini ya, stikernya atau motifnya ini timbul teman-teman ya semuanya seperti yang tadi Nezuko tadi. Nah, apa yang menarik dari raket ini nanti kita bahas. Lanjut, karakter selanjutnya itu Inosuke ya. Karakternya yang liar, galak, padahal nihil. Ya, kalau dalam karakter animenya. Nah, kenapa raket ini bisa pakai menggunakan dari Inosuke bukan dari tim-tim lainnya atau seri lainnya, nanti akan kita bahas. Lanjut untuk karakter terakhir. Nah, ini dia ya. Warnanya yang sangat cerah teman-teman ya. Nah, semua pokoknya sama, dia motifnya, desainnya atau stikernya, karakternya dia hidup nih di sini. Jadi timbul ya teman-teman ya. Dan catnya juga menurut saya ini oke. Maksudnya nggak banyak, nggak rame, kesannya elegan, jadi nggak terlalu rame. Cuman menurut saya oke banget desainnya ya. Dan setiap raket memiliki segala spesifikasi yang berbeda-beda. Ini yang menarik dari VSA ini menurut saya ya. Untuk serinya yaitu Zenitsu, teman-teman lihat ya. Karakternya yang culun tapi selalu berusaha semaksimal mungkin bagaimananya cara dia memenangkan peperangan. Cocok nih buat para pejuang ya. Nah, apa yang menarik dari raket kolaborasi ini teman-teman? Selain harganya menurut saya terbilangnya agak middle ya, agak mahal dari brand VSA ini. Apa sih yang menarik? Worth it nggak teman-teman beli atau teman-teman pakai raket dari seri Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer ini? Nah, langsung aja saya mau coba spill mungkin per tipe permainan yang menurut saya yang harus teman-teman coba sesuaikan dengan karakter teman-teman bermain. Nah, ini ada kedua raket. Nah, ya dengan tipe permainan yang sama tapi tak serupa. Nah, kenapa saya bilang sama tapi tak serupa? Nah, yaitu untuk berat dari raket ini ya sudah kita timbang kemarin untuk yang warna pinknya, untuk bagian kiri dan kanan yaitu 18,1, bagian yang kanan 18,2. Untuk berat dari raket ini di 80 gram
ya. Dan balance point di 301 dan untuk swing weight-nya yang dihasilkan yaitu 84 kg. Raketnya memang cocok untuk tipikal permainan attack ya. Nah, apakah kita sesuai dengan informasi yang ada di bagian kun raketnya ya? Untuk beratnya agak berat ya, agak lebih berat. Harusnya dia bikinnya ini 77 plus minus 2 atau 3 gram. Oke, masih masuk ya. Termasuk ini kan 5U ya. Sebenarnya tulisannya sih 5U, bener. Spesifikasinya 5U. Cuman harusnya bukan 77 plus minusnya bukan 2 ataunya harusnya 3 ya. Jadi menurut saya masih sesuai 80 gram, masih sesuai dengan 5U teman-teman ya. Mengarah ke 4U ataupun 4U mengarah ke 5U. Jadi tengah-tengah dia ya. Untuk berat saya di 305 plus minus 3 mm ya. Tadi kita timbang di 301, menurut saya worth it ya, sesuai dengan spesifikasinya. Maksimal tension di 30 lbs. Nanti kita akan coba tarik, mungkin nggak maksimal ya, karena ini kan diususkan buat perempuan ya, jarang banget tarikan-tarikan tinggi. Nanti saya coba paling di 28 aja lah ya. Paling saya coba di 28 karena mengikuti ya, karakter si Nezuko ini perempuan. Jadi kita tarik 28 lbs aja. Jadi menurut saya ini sesuai. Nah, apa yang berbeda dari Tanjiro kakaknya? Nah, untuk Tanjiro ya, untuk beratnya di 4U. Ya, dari segi berat dia berbeda ya. Nah, jadi laki-laki nih Tanjiro pakainya ya. Raketnya 4U, 82 gram plus minus 2 gram 4U G5. Ya, kita sudah timbang untuk Tanjiro ini beratnya bagian kiri dan kanan, bagian kiri dan juga kanan di 18,4 dan 18,3. Hanya selisih 0,1 gram ya. Jadi tidak berpengaruh atau tidak efek atau berimpact buat nanti swing teman-teman. Jadi aman ya, asalkan jangan selisih segram. Kalau masih 0,1 masih aman, nggak terasa ya. Untuk beratnya di 82,1 gram. Sesuai dengan spesifikasi ya, 82,1 gram. Pas, ini plus minus 2 gram. Jadi sesuai 4U-nya, sesuai dengan yang sudah kita timbang ya, relax sesuai. Untuk balance point-nya di 300 plus minus 3 mm. Tadi kita sudah timbang di 299 ya. Sudah sesuai dengan spesifikasinya. Ya, 4U G6 maksimal di 35 lbs. Wah, ini agak maksimal tensionnya nih yang beda ya. Ini 30 lbs. Nah, yang ini 35 lbs. Nah, makanya ini saya bilang, ini buat perempuan banget, ini buat laki-laki banget. Ya enggak? Cuman kadang-kadang laki-laki yang tension-tensionnya agak kurang, agak rendah juga boleh pakai ini. Apalagi suka raket-raket ringan. Ya, menurut saya tidak berpengaruh. Cuman warnanya aja memang ya. Warnanya seperti ini, jadi mendominasi untuk perempuan, cocok seperti karakternya Nezuko ya. Nah, ini Tanjiro ya, ini Tanjironya abangnya di 35 lbs. Memang dia ini sangat kuat dan selalu belajar bagaimana caranya menjadi sosok pribadi yang jauh lebih kuat nih untuk Tanjiro ya, sangat gokil. Lanjut si Inosuke ya, si Inosuke teman-teman bisa lihat ya. Nah, si kepala babi atau mantan kamu ya, lanjut si Inosuke, teman-teman tahu ya, karakter di sini sangat liar, berurak-urakan, padahal tidak memiliki ilmu, tapi memang sangat kuat, bahkan sering banget menemani Tanjiro dan teman-temannya untuk memenangkan pertandingan atau melawan musuh ya teman-teman ya. Nah, nih Inosuke ya. Untuk beratnya di raket ini di 82 plus minus 2 gram. Untuk balance point-nya di 292 plus minus 3 mm ya, 3 mm. Untuk ukuran beratnya di 4U G6, maksimal tension di 30 lbs. Inosuke tadi sudah kita timbang. Untuk sisi kirinya di 17,7, untuk sisi kanannya 17,4. Untuk total beratnya di 82,7. Menurut saya sesuai ya dengan informasi yang ada di raketnya. Base point-nya di 290. Oke, masih sesuai 292 plus minus 3 mm. Menurut saya sesuai. Di sini hasilnya sudah kita timbang 290. Nah, lanjut untuk swing weight-nya yang dihasilkan di 82,5 kg. Raketnya ini berarti mengarah all round ke speed, kontrol ya. Maksudnya kontrol, jadi raketnya even balance. Raket ini even balance teman-teman ya. Nah, seperti karakternya memang dia liar. Jadi memang even balance itu termasuknya liar ya. Jadi bisa terserah, dia bisa nyemes, dia bisa speed, dia bisa drive, dia bisa defense. Nah ini cocok banget dengan karakter si Inosuke yang liar ataupun serba bisa. Lanjut ya di karakter yang terakhir ya, Zenitsu. Nah, si culun tapi selalu berusaha keras untuk memenangkan peperangan, padahal dia takut, cuman dia berani-beranikan untuk melawan musuh yang jauh lebih hebat di peperangan.
Dan alhasil walaupun terluka parah, tapi dia bisa memenangkan. Nah, pejuang ya, ini termasuknya pejuang, yaitu Zenitsu, teman-teman ya. Karakter warnanya kuning. Nah, untuk spesifikasinya bagaimana? Nah, di sini diinformasikan beratnya di 82, jadi raketnya 4U. Jadi raketnya 4U di balance point 295. Oh, ini jauh lebih tinggi nih. Nah, balance pointnya di 295 plus minus 3 mm ya, di 4UG6 maksimal 30 lbs. Nah, kita sudah timbang untuk bagian sisi kirinya di 17,5, sisi kanannya 17,6. Nah, untuk total beratnya di 81,5 sesuai dengan spesifikasi ya yang ada di tertera. Untuk balance point-nya di 295. 295. Wow, sangat cocok banget ya, pas banget nih sama yang ada di informasi di bagian kunnya ya. Untuk total swing weight-nya ya yang dihasilkan dari raket ini yaitu 81,5 kg ya. Nah, dan total performa dari raket ini yaitu 83,6 untuk nilai dari keseluruhannya. Jadi kesimpulannya dari sedikit informasi yang ada di sini dan kita cocokkan di mesin Precision Scan tadi, menurut saya jarang banget raket kolaborasi atau raket collapse dengan suatu karakter atau anime, tapi sangat menjiwai yang ada di karakter tersebut. Nah, ini adalah salah satu raket yang menurut saya sesuai dengan karakternya. Makanya pecinta anime, apalagi khususnya di Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba, tunjukkan mana yang kalian suka, harus wajib dicek out supaya merasakan sensasi menggunakan raket ini ya, VSA ini. Ya, lanjut. Di sini saya mau pisahin jadi beberapa tipe karakter. Jadi kalau misalkan satu-satu mungkin panjang banget, jadi kita singkat kesimpulannya aja teman-teman ya. Jadi di sini ada 2 raket untuk tipikal permainan power. Nah, 2 ini untuk control speed. Nah, jadi dua-dua sesuai dengan yang spesifikasi yang tadi sudah kita timbang ya. Jadi kita bikin bagan. Nah, jadi kakak adik ini karakternya memang untuk tipikal permainan attack. Nah, dari kedua raket ini ya, teman-teman bisa lihat ya, dari bentuk framenya sama sesuai, yaitu box frame, dan grometnya pun sama di 76. Nah, jadi menurut saya dua-duanya sama, karakternya sama ya. Yang beratnya tadi baru ketahuan dari timbangannya aja. Nah, terus apalagi T-joinnya juga sama ya, box frame tuh teman-teman ya, box frame. Nah, di bagian shaftnya, nah shaftnya ini kalau untuk yang Nezuko dia jauh lebih kecil ya, berapa mili daripada si Tanjiro ya tuh. Untuk shaftnya dia jauh lebih kecil ya untuk Nezuko nih teman-teman lihat ya. Nah, raket sini sudah menggunakan High Modulus Carbon by Mitsubishi. Nah, teman-teman nggak asing untuk sekarang ini raket-raket ini produksi biasanya saat ini ya, yaitu yang menguasai pasar Toray Industri salah satunya yang masuk ke pasar raket ya. Sebelumnya kan dia di alat pancing ya dan lain-lain. Lanjut di bagian shaftnya atau modelnya di sini menurut saya sama, cuman bedanya untuk shaftnya ya teman-teman ya. Jadi beda berat dari Nezuko dan Tanjiro itu, dari beratnya beda. Untuk karakternya sama, tipikal permainannya gebuk untuk smash ya. Jadi control attack teman-teman bisa check out di raket ini. Tinggal sesuaikan dengan beratnya aja. Yang satu beratnya di 4U, yang satu beratnya di 5U. Jadi teman-teman pilih yang mana ya. Nah, lanjut di sini ada namanya Aero Hybrid Resin. Jadi suatu resin digabungkan atau dipadukan dengan karbon. Nah, teman-teman ya, supaya mendapatkan fleksibilitas daripada karbon. Nih, jadi karbon itu kan aslinya kalau misalkan karbon full murni gitu ya, itu kemungkinan kan keras. Nah, makanya dicampur dengan aero hybrid resin ini supaya raket ini jadi ada daya lenturnya. Jadi karbon ini jauh lebih lentur gitu. Padahal di shaft ini sih tadi sih medium ya, nanti kita coba ya. Di sini juga ada Tanjiro ini Precision Attack. Nah, jadi raket ini khusus untuk attack. Memang dulunya sama-sama buat attack teman-teman ya. Jadi teknologi Aero Hybrid Resin, Precision Attack buat attack atau menyerang teman-teman ya. Di sini ada jadi bahan pertanyaan saya karena saya cari-cari belum ada informasinya. Mungkin teman-teman tahu, teman-teman boleh komentar di bawah ini ya, bantu saya dan bantu teman-teman untuk informasi ini. Ya, di sini di bagian T-join shaft mendekati T-joinnya ya, arah ke atas nih di bagian sini teman-teman bisa lihat, yaitu ada C KG atau S,A,U. Ini saya cari-cari saya nggak temu soalnya. Ini kode apa gitu? Saya masih pertanyaan nih ya. Di sini teman-teman lihat di bagian kunnya, lanjut di bagian kun ya. Untuk kunnya teman-teman lihat ya, ada Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba, lambang dari animenya teman-teman lihat. Nah,
Di sini juga ada huruf kanji Jepang ya, atau alfabet Jepang lah. Dan saya nggak tahu ini bacaannya apa, mungkin teman-teman tahu bisa diartikan lah ya. Nah, di sini juga ada pil spesifikasi sedikit nih mengenai informasi mengenai raket ini ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini medium ya. Jadi keduanya ini raketnya termasuknya medium. Nah, coba kita tes untuk raketnya. Wah, benar. Ya, tidak terlalu kaku, tidak terlalu flat ya. Jadi benar raketnya sesuai dengan informasinya ya. Jadi ini medium. Nah, ini medium ya, untuk raketnya medium. Untuk di bagian end cap-nya ya, VSA. Jadi kedua raket ini bedanya hanya beratnya aja sama balance point-nya sedikit ya, sama maksimal tensionnya dan juga bagian shaft-nya. Lanjut di raket control speed ya. Nah, yang akan kita review nih, yaitu untuk serinya Inosuke dan juga Zenitsu. Nih teman-teman ya, kalau dua karakter ini walaupun sama-sama untuk tipikal permainan control speed, cuman ada yang berbeda ya teman-teman. Pertama Inosuke dulu teman-teman ya. Perbedaan dengan Zenitsu yaitu di bagian frame-nya yang menurut saya agak kentara atau sangat terlihat perbedaannya. Nah, yang satu ini menggunakan frame bentuk hexagon dibalut dengan box frame. Nih ya, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi sininya hexagon atau diamond. Biasanya raket-raket kayak gini sih harusnya ditarik, tarikan-tarikan tension tinggi ini kuat biasanya raketnya ya. Karakter frame bentuk seperti ini ya. Dan di bagian bawahnya yaitu box frame. Nah, raketnya makanya saya bilang tadi ini control speed, jadi buat attack juga ngebantu, ditambah dengan hexagon frame, jadi membantu swing teman-teman jauh lebih cepat. Jadi smashan teman-teman jauh lebih cepat, responsif dan juga pastinya menukik tajam. Cuman kurangnya power tenaga teman-teman pastinya lebih kurang. Berbeda dengan seri Tanjiro tadi ya. Kalau itu meledak-meledak kalau teman-teman smash. Kalau ini agak kurang, agak keredam ya, karena salah satunya bentuk frame-nya yang berbeda dengan box frame, yaitu ini perpaduan antara aerodynamic frame dan juga box frame. Coba kita tes untuk shaftnya ya, benar. Nah, raket ini termasuknya medium stiff, jadi tidak terlalu kaku, tidak terlalu fleksibel. Cocok segala kondisi untuk si Inosuke. Sesuai banget dengan karakternya ya, yang liar. Nah, makanya bebas. Dia mau segala kondisi apapun dia cocok. Makanya raketnya cocok banget ya. Dia control attack, control speed dia masih cocok. Nah, pokoknya all round teman-teman ya, raketnya all round sesuai dengan tadi yang sudah kita timbang. Dan yang terakhir yaitu untuk speed teman-teman ya. Ini raket untuk speed, defense, netting, pemain depan, merapat. Ini cocok banget buat teman-teman semua ya. Cocok banget buat teman-teman semua miliki, punyai, rasakan sensasinya menggunakan raket ini ketika teman-teman bermain di lapangan. Ya, Zenitsu seperti karakternya yang tadi saya bilang, culun tapi selalu berusaha walaupun dia tahu musuhnya jauh lebih hebat dari dia, tapi dia selalu berusaha. Makanya saya bilang ini cocok banget buat pejuang ya. Untuk frame-nya yaitu octagon frame ya, tadi kan hexagon untuk Inosuke. Nah, ini octagon frame. Nah, di bawahnya berbeda ya. Kalau untuk Inosuke dia box frame. Nah, kalau ini aerodinamis frame. Nih, kalian bisa lihat sendiri nih ya. Nah, untuk di bagian bawah atau mendekati T-joint untuk frame-nya, teman-teman lihat ya. Nah, untuk Inosuke yaitu box frame dan untuk Zenitsu ini aerodinamis frame nih. Teman-teman lihat ya. Tuh, ya kan? Nah, makanya kenapa saya bilang ini all round. Yang ini speed, pemain depan, defense sangat, agresivitasnya sangat tinggi, responsivitasnya sangat tinggi, sangat cocok banget buat teman-teman miliki. Jadi keempat raket ini sangat menjiwai atau hidup karakternya di raket-raket ini sesuai dengan karakter-karakter yang ada di anime tersebut. Ya, tadi beberapa teman-teman sudah menyaksikan ya cuplikan proses penarikan ya di mesin senar. Teman-teman bisa lihat ya dari keduanya ini untuk tipe yang berbeda seperti saya bilang, ini control speed, yang ini attack. Ya,
Ya, dari tarikan juga saya bedain, yang ini 28 karena menyesuaikan karakter si Nezuko, yaitu perempuan ya, feminim. Jadi saya nggak mau tarikan kenceng-kenceng, jadi menjiwai juga nih saya. Jadi sangat menjiwai sekali saya teman-teman ya, seperti karakter di animenya. Ini 28, yang ini 29 ya, Zenitsu. Nah, nanti misalkan next teman-teman boleh bang tes sound atau hitting sound suara Tanjiro. Teman-teman check out saya senarin, saya bikinin konten ya. Tarikan 35 lbs. Ini maksimal 35 Tanjiro doang teman-teman. Yang lainnya ya 30 ya. Nah, lainnya paling 30 lbs, 32 lbs. Tanjiro yang paling kuat ya untuk frame-nya di 35 lbs. Nah, bagaimana hitting sound suaranya teman-teman bisa dengerin ya. Nah, tarikan 28. Ya, si Nezuko suaranya seperti itu. Nah, untuk Zenitsu suaranya seperti ini. Suara 28, suara 29. Kalau menurut saya garingnya karena menggunakan senar yang sama, yaitu X-Bolt 65 dengan tarikan segitu, menurut saya nggak jauh berbeda ya. Cuman dari kencengnya aja, kencengnya sama pantulannya mungkin ya. Teman-teman pasti tahu lah kalau tarikan 28, 29. Kalau teman-teman tenaganya jauh lebih besar 29, tenaganya agak kurang tarikan 28 ya. Saya juga lagi nyoba, saya lagi nurunin tension, saya nyoba di 26 lbs saya malah ya. Biasanya 27, saya lagi coba di 26. Nah, ini makanya saya tarik cuma 28, 29. Padahal maksimal di 30. Dan tadi ketika proses penarikan menurut saya tidak ada miss sama sekali untuk kedua raket ini. Tadi proses penarikan bahkan menurut saya memang bisa ditarik 30 ya. Cuman saya menjiwai karakternya aja, seperti raketnya, seperti brandnya sangat menjiwai karakter-karakter di anime. Jadi saya keikutan deh ya. Sebelumnya teman-teman sudah lihat ya cuplikan ketika saya main di lapangan seperti apa menggunakan raket ini. Raket ini memang bukan kaleng-kaleng kalau untuk smashan. Untuk nilai raket ini dari smashan yaitu 8,8 lah teman-teman ya. Karena tidak terlalu head heavy, jadi menurut saya power yang dihasilkan tidak terlalu besar banget nih teman-teman. Terus kemungkinan karena terlalu ringan kali raketnya ya, di 5U saya biasa pakai 4U, jadi menurut saya kalau di tangan saya sih kurang nyaman. Bagaimana kalau di tangan teman-teman yang biasa menggunakan raket-raket 5U seperti apa nih ya. Mungkin kalau teman-teman lagi kurang fit, oke lah teman-teman bisa pakai ini. Cuman kalau lagi on fire atau lagi fit banget, biasa pakai raket 3U atau 4U, menggunakan raket 5U ini sangat tidak saya sarankan ya, ngambang soalnya menurut saya. Jadi menurut saya jadi agak kering, agak terlalu ringan untuk raketnya. Cuman disclaimer ya, kalau untuk poin setiap karakter tangan atau feeling teman-teman setiap pemain itu beda-beda. Jadi mungkin feeling saya ini agak kurang, mungkin teman-teman yang biasa gunain raket dengan berat sekian ini sangat cocok. Wah, ini pas banget sama berat saya, oh enak kok buat smash ya. Mungkin itu di tangan teman-teman, cuman kalau di tangan saya pribadi agak kurang ya kalau untuk smashan. Cuman masih oke lah, terbilang masih oke, cuman nggak terlalu powerful aja, jadi tidak terlalu maksimal, bahkan agak terasa sakit nih teman-teman, karena ketika teman-teman ngayun nggak maksimal itu agak sakit ya, karena raketnya yang terbilangnya agak ringan teman-teman ya. Cuman ketika di swing nih agak nyaman teman-teman ya, walaupun box frame ya, cuman sangat nyaman ketika teman-teman ayun tuh tanpa hambatan. Mungkin juga karena shaftnya yang medium ya, jadi nggak fleksibel, jadi nggak ada space delay ketika teman-teman melakukan pukulan. Nah, untuk raket dari Zenitsu nih, ini yang menarik teman-teman. Raketnya all round, cuman sangat enak dan nyaman untuk tipikal permainan speed. Jadi speed ini drive sangat cepat dan responsivitasnya jauh lebih tinggi daripada tadi si Nezuko, karena Nezuko balance pointnya ya, termasuknya raket head heavy, makanya agak space agak lambat. Kalau untuk drive main cepat itu agak kurang. Nah, kalau raket ini tuh teman-teman swing itu rasanya jadi jauh lebih cepat teman-teman ya. Jadi jauh lebih cepat
ya. Responsivitas teman-teman jauh lebih cepat nih untuk raket ini. Ya kurangnya teman-teman tahu lah ya, kalau untuk raket-raket di bawah 300 pastinya juga sangat kurang untuk smashannya. Cuman kalau untuk kontrol ini sangat oke teman-teman ya, jos gandos, pokoknya mantap kalau untuk kontrol ya. Teman-teman bisa lihat di cuplikan tadi ya, kalau untuk naro-naro drop shoot raket ini sangat mumpuni. Cuman kalau untuk smashan agak kurang teman-teman ya, tidak terlalu mendominasi memang buat smash, karena seperti saya bilang raketnya memang cocok untuk tipikal permainan control speed. Nah untuk defense ini sangat agresif nih, sangat cepat ya, respon teman-teman jauh lebih cepat. Untuk netting sangat oke, apalagi ini ya, ini pasti lebih oke lagi daripada yang Nezuko tadi. Nezuko mungkin karena ringan, saya biasa pakai berat, karena ringan mungkin makanya unggul, makanya menurut saya masih nyaman buat netting. Nggak tahu kalau beratnya mungkin 4U, mungkin saya agak kewalahan ataupun nggak terbiasa dengan raket si Nezuko ini karena ya. Nah, cuman kalau ini oke teman-teman ya, beratnya 4U buat netting sangat oke. Jadi seperti itu kurang lebih spesifikasi dari raket VSE Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulan saya, raket attack teman-teman bisa pilih Tanjiro atau Nezuko. Kalau untuk control attack ataupun control speed teman-teman bisa pakai di seri kedua ini ya. Ini masih sangat nyaman. Buat teman-teman yang penasaran menggunakan raket karakter dari Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer ini ya, teman-teman bisa aja langsung check out di link deskripsi yang ada di bawah ini ya. Sebelum kehabisan, stoknya terbatas. Dan setiap pembelian juga pastinya banyak bonusnya di toko kita. Apa aja bonusnya? Teman-teman check out dulu, baru nanti tahu apa bonusnya ya. Selamat berbelanja and happy shopping. See you, goodbye.